Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang sungguh sangat baik, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dan perlindungan-Mu dari malam hingga pagi hari ini. Kembali saat ini kami ada, kami hidup bernafas, itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami pada saat ini, kami rindu mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan dan berikan kami pengertian untuk memahami akan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara dikasih Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada saat ini terdapat dalam Ibrani pasal 3 ayat 7-19. Saudara dapat membacanya secara pribadi setelah mendengarkan renungan ini. Saya akan membaca Ibrani 3 ayat yang ke-8. Tertulis demikian. Janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Saudara dikasih Tuhan, ada sebuah pertanyaan yang perlu kita renungkan. Apakah keadaan mempengaruhi keimanan dan kesetiaan kita pada Tuhan? Adakah iman dan kesetiaan kita pada Tuhan tergantung pada situasi yang kita alami? Padang gurun dan Taman Eden merupakan dua tempat yang bertolak belakang kondisinya. Yang satu gersang, kering, panas, susah air, berdebu dan tidak ada keindahan. Tapi yang satunya lagi subur, sejuk, ada sungai mengalir, ada banyak pohon, rumput yang hijau, indah dan hawanya bersih dan segar. Kalau kita disuruh memilih yang mana, pasti kita umumnya mau tinggal di Taman Eden, bukan di padang gurun. Kalau kita membaca di dalam Alkitab, dua tempat ini menjadi medan di mana manusia jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa berdosa di Taman Eden. Bangsa Israel berdosa di padang gurun. Apakah kejatuhan ini disebabkan karena tempatnya? Ataukah karena sifat manusia yang tidak tahan pada pencobaan? Padang gurun dapat kita analogikan sebagai situasi yang sulit, kekurangan, kesukaran, penuh masalah dan pergumulan. Sedangkan Taman Eden dapat kita analogikan sebagai situasi yang nyaman, menyenangkan, makmur dan tidak ada masalah. Dua keadaan ini mewarnai kehidupan kita manusia. Terkadang Tuhan izinkan kita mengalami situasi padang gurun. Namun Tuhan juga memberikan kita pengalaman untuk mengalami situasi Taman Eden. Kedua keadaan ini hendaknya tidak mengubah sifat dan sikap kita kepada Tuhan. Kadangkala orang bisa setia saat susah, tapi berubah setia ketika makmur. Ada sebuah quote mengatakan bahwa kemakmuran akan memunculkan sifat asli seseorang. Tapi sebaliknya, pada kenyataannya ada yang setia pada Tuhan pada saat makmur, tapi berubah setia ketika mengalami kesusahan. Ternyata keadaan sukar juga akan memunculkan sifat asli seseorang. Kita semua hendaknya memiliki sifat asli yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan dalam segala keadaan. Dalam Ibrani 3 ayat 8 ini tertulis sebuah ayat yang memberikan pesan penting kepada kita semua. Dinyatakan di sini, janganlah keraskan hatimu seperti dalam kegeraman pada waktu pencobaan di padang gurun. Ayat firman Tuhan ini dimaksudkan untuk mengajak kita semua agar tetap kuat dalam kepercayaan kepada Tuhan. Di seluruh kitab Ibrani terdapat seruan kepada semua orang percaya untuk berpegang teguh pada iman, sekalipun ada kesulitan, kesukaran atau penganiayaan. Bersamaan dengan hal ini saudara, kita semua juga perlu ingat untuk tidak melupakan Tuhan saat berada dalam keadaan seperti di Taman Eden. Dalam Ulangan pasal 8 ayat 11-14 tertulis, hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya
yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya. Dan apabila lembu sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau tinggi hati sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, entah kita pada saat ini sedang ada dalam situasi seperti padang gurun atau taman Eden, mari jangan memberontak dan jangan melupakan Tuhan. Jangan biarkan situasi mempengaruhi iman dan kesetiaan kita. Tetaplah setia, tetaplah percaya, dan tetaplah mengasihi Tuhan dalam segala keadaan. Tuhan menghargai kesetiaan kita, dan kesetiaan kita itu akan membawa kita pada kemuliaan-Nya yang kekal. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini. Kembali kami diajar, diingatkan untuk setia kepadamu, beriman percaya dalam segala keadaan. Di situasi padang gurun ataupun taman Eden, Tuhan menghendaki kami setia dan tidak memberontak kepadamu. Kami mau setia kepadamu ya Tuhan. Tolonglah kami, supaya kami tetap kuat teguh dalam iman kami kepadamu. Kami mau mengasihi-Mu ya Tuhan Yesus, dalam setiap keadaan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, pimpin kami selalu ya Roh Kudus. Berkati kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Pimpin dan berkati kami ya Tuhan. Dan biarlah dalam semuanya nama Tuhan senantiasa kami muliakan. Kami berdoa secara khusus bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan menjamah dan menyembuhkan, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Yang sedang punya rencana-rencana, kami berdoa agar Tuhan memberkati setiap rencana yang baik dan menyatakan kuasa pertolongan-Mu. Biarlah itu selaras dengan apa yang menjadi rencana-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, agar Tuhan memberikan pertolongan dan jalan keluar, dan berikan kekuatan serta sukacita bagi yang sedang dalam kesusahan, dalam kedukaan, yang sedang lemah putus asa. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan membawa dan menuntun kami masuk dalam rencana-Mu yang indah. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal, tapi akan selalu terwujud dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.